pukul 17.00 WIB adalah Saudara Eki Yulpaldri, mahasiswa praktek pelayanan firman dari Fakultas Teologi UKDW. Demikian berita Majelis Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Marilah kita memasuki dalam ibadah. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan Allah memanggil setiap kita untuk datang kepadanya. Ia menyapa kita dengan kelembutan kasih-Nya. Dan mari saat ini saudara, kita mau menaikkan pujian syukur kita, dan kita mau menerima Roh Kudus untuk hadir di setiap kita, untuk hadir dalam hati kita. Mari saudara dengan kesungguhan hatimu, kita mau nyatakan, kami rindu Tuhan, kami rindu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah kami Tuhan, ubah hatiku, celingkan kami Tuhan, celingkanku, jamalah ku rindu kasih-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau nyatakan Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadir. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagi
Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, marilah ibadah ini kita dasari dengan bersama mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat sore, Shalom. Sekali lagi boleh sambil lambaikan tangan, Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali saudara, rasanya saya bisa melihat ada sukacita dalam ruangan ini, amin. Amin, yuk kalau boleh kita mau sapa kanan dan kiri dulu, boleh kenalan atau sambil ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya baik Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah kita semua percaya bahwa Tuhan kita Raja yang baik? Boleh lambaikan tangan yang percaya, puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau nyatakan, kita mau bangkit dan kita mau menyerukan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Boleh dengan tepuk tangan yuk. Kita mau nyatakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara dengan penuh semangat dan sukacita kita mau nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari nyatakan dengan penuh sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, yes, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Dialah Raja. Amin. Mari dengan bertepuk tangan. Mari nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari nyatakan, dialah Raja. Saudara boleh kita mau tepuk tangan di atas kepala, boleh? Bareng-bareng ya. Tua, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit,
Raja. Mari nyatakan Dia Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan lu duduk saudara. Saudaraku, Yohanes pasal 13 ayat 34 tertulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat yang terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk bisa mendengarkan dan melakukan perintah-Nya. Tapi saudara, coba kita bersama melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Apakah benar kita sudah mendengarkan Tuhan? Apakah benar kita sudah mau jalan seturut dengan kehendak Tuhan? Tidak, saudara. Sering sekali kita tidak mau mendengarkan, apalagi melakukan. Maka mari saat ini kita mau merenungkan. Kita mau menghayati pengorbanan Tuhan yang begitu baik pada kita. Dan kita mau menghayati bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan lagu ini, mari kita mau sama-sama dengan kesungguhan hati nyatakan sama Tuhan dan mengaku dosa kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Engkaulah harta Kasih-Mu sungguh besar yang tidak dapat kami nilai. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan musik yang masih mengalun, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau pejamkan mata kita. Bicaralah pada Tuhan. Akuilah segala dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya akan memberikan kesempatan untuk saudara dan saya datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami merasa malu Tuhan. Kami merasa tidak layak. Dengan segala beban, dengan segala dosa yang telah kami lakukan, yang telah kami sengaja ataupun tidak Tuhan. Tapi semua ini mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan untuk dapat tetap berdiri dan mau seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan ajarlah kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu dan selalu peduli dengan sekitar kami dan selalu menyenangkan-Mu Tuhan.
Kami naikkan doa kami naikkan pengakuan dosa kami dan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Karya penebusan dan penyelamatan dari Allah telah dinyatakan. Dan kasih-Nya kita alami secara nyata. Seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Puji nama Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Saudara, Tuhan itu begitu baik sama kita. Bahkan kasih-Nya tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita hitung. Maka mari saudara, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari saudara, dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Uruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Uruskan hingga tulus selalu, agar aku senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kami Tuhan. Tuhan tolong layakkanlah kami. Tuhan kuduskan kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi terang dalam setiap kehidupan dan sekitar kami Tuhan.
bapak, saudari-saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Menyenangkan-Mu itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Itulah sebabnya pada saat sore hari ini kami datang memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu lewat nyanyian kami. Kini Tuhan, tiba saatnya kami hendak duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing hati setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin agar kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus kami siap sambut firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Padahal nyatanya sudah kenal tak kunjung juga disayang. Maka dari itu perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eki Supaldri. Saya orang Batak, tapi tidak besar dan lahir di Sumatera Utara, melainkan di sebuah kota kecil di Provinsi Riau, nama kotanya Kota Duri. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Fakultas Teologi UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Dan ini adalah semester ke-6 bagi saya. Dan di semester ini pula, kami diminta untuk melaksanakan praktik khotbah. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah memperkenankan saya untuk melaksanakan praktik khotbah di tempat ini. Segitu dulu mungkin perkenalannya, nanti kalau ada waktu lebih kita bisa berkenalan lebih lanjut, dan semoga jadi sayang. Iya Bapak Ibu Saudara, bicara soal disayang, Yohanes pasal 13 ayat yang pertama yang merupakan narasi pembuka dari perikop bacaan kita menceritakan bahwa para murid begitu disayangi, para murid begitu dikasihi Yesus.
Jadi kalau misalkan kita jeli mengamati, perikop bacaan kita ini sebenarnya hanya bagian kecil dari rangkaian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, percakapan itu sebenarnya udah dimulai dari pasal 13 dan nanti berakhir di pasal 17 sebelum Yesus ditangkap di pasal 18. Nah, untuk itu sebenarnya kita memang tidak bisa melepaskan teks bacaan kita ini dengan pasal sebelum dan juga sesudahnya. Dari cerita-cerita dalam pasal-pasal sebelum adegan percakapan ini, kita tahu bahwa para murid itu sudah sekian lama mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Kehadiran Yesus dan kebersamaan para murid dengan Yesus telah mengubah cara pandang mereka, bahkan kehidupan para murid. Mereka dipanggil menjadi murid, kemudian banyak belajar dari tutur dan juga laku sang guru, yaitu Yesus sendiri, dan melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa para murid ini bukan saja dikenal, tetapi juga disayang atau dikasihi oleh Yesus. Yesus sendiri telah berubah menjadi sosok yang amat mereka andalkan dalam berbagai hal. Itulah sebabnya dapat kita katakan bahwa para murid ini amat bergantung pada kehadiran fisik Yesus. Namun dari pasal 13 ayat yang pertama, kita bisa tahu bahwa adegan percakapan ini terjadi saat Yesus dan para murid sedang makan bersama di momen sebelum hari raya Paskah. Kita tahu ya bahwa Yesus itu ditangkap lalu disalib mendekati hari raya Paskah. Itu artinya kalau percakapan ini terjadi sebelum momen Paskah, tidak lama lagi Yesus akan ditangkap, dan peristiwa ini akan mengawali narasi selanjutnya, mulai dari sengsara Yesus, kematiannya, hingga nanti kebangkitan, kemudian kenaikannya. Setelah mati, Yesus akan bangkit dan naik ke sorga, meninggalkan dunia, sementara para murid tetap tinggal di dunia. Dari sini kita bisa memahami bahwa kenapa Tuhan Yesus sendiri bahkan bilang kalau para murid ini merasa diri mereka seperti yatim piatu. Yesus tahu kalau saat dirinya untuk beralih dari dunia kepada Bapa itu sudah dekat. Itulah sebabnya dia kasih wejangan-wejangan perpisahan kepada para murid. Namun kendati demikian, bagi para murid kepergian Yesus itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Bagi para murid jelas kepergian Yesus itu adalah sebuah kenyataan yang menggentarkan hati mereka. Bagi para murid, kepergian Yesus adalah sebuah pukulan telak. Mereka barangkali merasa gelisah dan takut sebab yang akan pergi adalah sang guru yang begitu sayangnya kepada mereka. Mereka barangkali galau karena barangkali membayangkan betapa kesepiannya mereka bila nantinya Yesus pergi. Barangkali juga mereka membayangkan bahwa kalaulah Yesus pergi meninggalkan mereka, hidup mereka akan kembali seperti sedia kala. Sebelum dipanggil menjadi seorang murid, hidup yang nothing special, nggak ada yang spesial gitu. Kalau misalkan kita di zaman sekarang bisa atau mungkin beberapa kali melihat status-status di media sosial yang bertuliskan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, perasaan para murid ke Yesus barangkali katanya sayang kok ditinggal. Belum lagi kalau misalkan Yesus pergi, itu artinya ke depannya para murid harus menghadapi permasalahan mereka sendirian tanpa Yesus. Di samping perasaan kesepian dan juga perasaan galau ini, para murid juga sadar bahwa mereka masih belum terlalu memahami Yesus. Mereka sadar bahwa masih terlalu banyak hal yang mereka tidak mengerti dari ajaran-ajaran Yesus. Masih begitu banyak hal yang mereka ingin tanyakan secara langsung kepada Yesus, yang ingin mereka konfirmasi langsung kepada Yesus, tapi Yesus sudah mau pergi. Mereka sadar bahwa walau selama ini mereka bersama Yesus, sosok Yesus itu sendiri masih samar-samar bagi mereka dan sukar untuk dimengerti. Mereka juga takut, jangan-jangan kalau misalkan Yesus pergi, kelemahan mereka sebagai manusia akan membuat mereka lupa akan segala sesuatu yang sudah dikatakan atau diperintahkan oleh Yesus. Nah, masalah-masalah ini menjadi momok yang menakutkan dan tentunya membingungkan para murid. Inilah yang mendasari kenapa mereka menjadi gelisah dan juga takut. Saya sudah cukup sering mendengar cerita maupun melihat dengan mata kepala sendiri ketika ada seorang jemaat katakanlah sedang mengalami masalah, saudara seimannya atau mungkin tak jarang juga pendetanya bukannya membantu,
malah menambahi masalah jemaat tersebut. Dia yang harusnya mendapatkan pendampingan dan pertolongan justru dikucilkan dan diabaikan. Alih-alih mengurai kekhawatiran dari jemaat ini, saudara seiman atau pendetanya itu malah menghakimi dengan menuduh bahwa masalah yang dialami oleh si jemaat itu adalah buah dari dosanya, buah dari masa lalunya, atau akibat dari dosa sanak saudaranya atau keluarganya. Nah, sikap tersebut berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika para murid takut, ketakutan-ketakutan itu diafirmasi oleh Yesus. Ketakutan-ketakutan itu diterima, bahkan diteguhkan oleh Yesus. Hal ini yang kemudian membuat Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai para murid. Roh Kudus yang ini juga lah yang nantinya akan menjadi penghibur yang melipur lara kala Yesus nanti akan pergi dari dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi kita? Posisi kita jelas sama seperti para murid. Artinya kalau hari-hari ini kita merasa seperti para murid, merasa kesepian, takut sendirian, bingung dengan ajaran-ajaran Yesus, khawatir lupa dengan perkataan atau perintah Yesus, atau sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Roh Kuduslah yang akan menolong mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Roh Kudus merupakan kehadiran Allah Bapa melalui dan bersama Yesus dalam roh. Roh Kudus adalah roh Allah Bapa dan roh Kristus itu sendiri. Bila demikian, artinya secara fisik Yesus memang tidak lagi bersama para murid, apalagi bersama kita di zaman sekarang ya. Namun sejatinya para murid dan kita yang mewarisi warisan iman para murid tersebut tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Yesus. Yesus tidak meninggalkan kita dalam kegalauan-kegalauan hidup tersebut, tetapi dia diam di dalam kita dalam wujud roh, dan kehadiran dalam roh ini justru lebih baik dibandingkan kehadiran fisik. Kenapa? Karena kalau fisik dibatasi oleh ruang dan waktu ya, sementara kehadiran roh itu jelas mengatasi atau melampaui ruang dan waktu. Ibu bapak mungkin kalimat-kalimat yang baru saya sampaikan itu terkesan abstrak. Dan barangkali di antara saudari-saudara sekalian ada yang bertanya, oke deh, Roh Kudus memang hadir sebagai penolong dan penghibur. Tapi apakah dengan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, masalah kita akan selesai? Apakah kehadiran Roh Kudus akan menjamin masalah kita berakhir? Saya survei singkat saja. Menurut ibu bapak, saudari-saudara sekalian, kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, apakah masalah saudara akan hadir? Yang jawab ya, angkat tangan. Yang jawab iya, angkat tangan. Kalau Roh Kudus hadir, masalah saya akan selesai. Boleh angkat tangannya. Nggak ada yang yakin? Nggak ada yang iya? Saya balik pertanyaannya. Siapa yang nggak yakin kalau Roh Kudus hadir dalam dirinya, masalahnya tetap nggak selesai? Boleh angkat tangan. Yang bingung boleh angkat tangan. Bingung semua ya? Bingung semua ya? Oke. Saya punya pengalaman sederhana yang kiranya bisa sedikit menolong kita untuk merefleksikan perikop bacaan ini. Dari kecil, sejak saya mulai bisa ngomong, sampai nantinya duduk di bangku SD, kalau bulan Desember tiba, layaknya orang-orang Kristen pada biasanya, saya sering mengisi acara-acara Natal dengan berpuisi atau bernyanyi. Nah, suatu kali saya mau bernyanyi dalam sebuah acara Natal, tapi bapak saya yang biasanya mengiringi saya dengan piano itu dia berhalangan hadir karena ada pekerjaan. Nah, akhirnya saya menyanyi, saya tetap menyanyi, tetapi tanpa ada musik pengiring. Jadi Bless hanya nyanyi pakai mikrofon begitu, saudara bisa bayangkan ya gimana rasanya. Nah, lama waktu berselang, saya mulai tumbuh, beranjak remaja, tepatnya pada tahun 2018 di bulan Desember, saya mengikuti sebuah Natal yang diselenggarakan sebuah gereja. Acaranya itu diiringi dengan keyboard, bukan piano ya, tapi keyboard yang macam organ itu. Nah, dalam rangkaian acara tersebut, ada seorang anak kecil
dia tampil vokal solo ke depan. Saya bingung, kenapa anak ini nggak diiringin. Jadi dia bernyanyi pakai mikrofon tanpa ada pengiring atau musik pengiringnya. Kemudian saya coba melongok-melongok begitu dari kursi paling belakang. Posisinya seperti ini, kira-kira saya ada di sana, di ujung sebelah sana. Kemudian pemusiknya pas di sini. Lalu anak itu tentu bernyanyi di depan mimbar begini. Ternyata setelah saya amati dari belakang cukup jauh dan itu kursi penuh. Maklum ya, kalau Natal itu biasanya orang bookingan kursi. Di hari-hari biasa sepi gereja, tapi kalau Natal biasanya lebih ramai. Saya lihat bahwa ternyata ibu-ibu yang mengiringin ini dia nggak bisa main piano. Hanya bisa main organ. Nah, melihat si adik ini, saya terkenang ke pengalaman saya yang saya sebutkan di awal tadi ketika saya kecil, tidak ada yang mengiringin gitu. Saya bisa bermain piano dan sebenarnya berniat untuk maju dan mengiringi. Tapi saya takut untuk maju karena jarak dari kursi saya ke depan itu, ke tempat untuk pemusiknya itu cukup jauh dan suasananya rame, juga padat. Kemudian yang kedua, karena saya terkenang dengan pengalaman masa kecil saya tadi, akhirnya saya berpikir, nggak apa-apa lah ya, nggak kuiringin, nggak apa-apa lah ya dek ya. Abang pun dulu kayak kaunya, nggak ada yang ngiringin gitu waktu masa kecil, ya udah nikmati lah ya gitu. Tapi kendati begitu, dalam hati saya ada dua dorongan yang seakan-akan saling bertentangan. Yang satu bilang, ya udahlah biarkan aja lah dia situ, nggak usah iringin. Tapi yang satu lagi bilang, kau harus iringi Ki. Jadi ada tarik menarik antara iringin enggak. Kalau saya cap cip cup, jelas enggak ya, 10 jari saya. Tapi pada akhirnya, entah kenapa saya putuskan untuk bergerak ke depan. Bodoh amat lah, mau dilihatin orang-orang, mau dianggap sok-sokan atau bagaimana, terobos saja. Saya jalan dari ujung sana, terus lurus, terus ambil, ini jalan sempit seperti ini. Jadi saya sambil nempel-nempel begitu di dinding, supaya bisa nyamperin pemain pianonya, pemain organnya tadi, lalu saya iringin adik itu, dan dia mulai lagi nyanyi dari awal. Setelah selesai ibadah, pendeta dari gereja tersebut mengajak saya berkenalan, dan ternyata kami semarga. Kami saling cerita, dan berdasarkan tawaran Bapak Pendeta itu, saya diminta untuk melayani sebagai pemusik di beberapa Natal dalam ibadah di gereja mereka. Saya melayani beberapa Natal sampai akhirnya tiba di penghujung Desember. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, di akhir tahun 2018 itu keadaan ekonomi keluarga saya sedang merosot. Dan saya tidak sadar akan hal itu. Saya baru menyadarinya nanti ketika di suatu pagi beberapa hari menjelang tahun baru, saya datang nyamperin mama saya terus bilang, "Mak, bentar lagi kan tahun baru nih. Kira-kira kue tahun baru apa yang mau mama buat? Mau buat kue apa ini?" Mama saya menjawab dengan nada ketus tapi lirih. Dia bilang, "Kue, mana ada uang buat kue? Buat makan aja susah. Coba lihat, itu beras pun udah mau habis begitu." Saya terkejut mendengar itu dan bertanya-tanya dalam hati, "Ya Tuhan, kok bisa lah sampai separah ini ya? Saking gak adanya uang, kue tahun baruan pun tak terbeli, kue tahun baruan pun tak terbuat, saking habisnya uang kami." Walau saya berpikir dalam hati demikian, saya nyeletuk ke mama saya dan bilang dalam bahasa Batak, saya gak akan sampaikan di sini, ibu bapak gak ngerti. Yang jelas saya bilang begini, "Tenang mak, Tuhan yang sediakan. Apa yang mak butuh?" Raut wajah mama saya begitu mendengar, saya berkata seperti itu langsung, "Sok kali anak ini," mungkin pikirnya ya. "Ini anak polos, sok-sokan atau gimana? Orang lagi kelimpungan, kesusahan, gak tahu mau makan apa besok, dia malah nanya-nanya soal kue tahun baru. Bawa-bawa Tuhan lagi," gitu ya kan. Namun mama saya tetap menjawab pertanyaan saya tadi itu butuh apa, dan menyebutkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue. Dia sebutkan, kue tahun baru itu, untuk buat kue tahun baru itu Ki butuh minyak ini. Disebutkan lengkap dengan mereknya. Harus merek ini supaya lebih
gurih gitu supaya lebih enak. Kemudian dia sebutkan lagi tepung, butuh gula pasir segini dan lain-lain. Nah, selagi kami ngobrol di dapur, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor. Suara klekson sepeda motor, tintin begitu kan. Saya keluar dan agak menggerutu dalam hati. Apa sih ini pagi-pagi udah ribut aja. Pagi-pagi udah klekson-klekson. Tapi meskipun saya menggerutu, saya tetap samperin itu orang. Dan begitu saya ke teras rumah, dari sepeda motor yang kleksonnya bunyi tadi, turun seorang anak laki-laki yang usianya gak terlalu jauh dari saya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahunan bedanya. Dia lebih muda. Lalu dia mendekati saya sambil menenteng plastik kresek. Ada 2 plastik waktu itu cukup besar. Kemudian anak laki-laki itu bilang, "Bang Eki, ini ada sedikit dari Mama. Parsel Natal." Kata Mama, "Makasih ya Bang, udah mau melayani di gereja kami." Saya bilang, "Oh iya, makasih ya," begitu. Lalu si anak laki-laki ini pamit dan langsung pulang ke rumahnya. Begitu dia pergi, saya langsung buka parsel Natal itu, dan ternyata isinya persis seperti yang sedang kami butuhkan. Persis seperti yang baru saja disebutkan mama saya di dapur itu. Saya kegirangan, saya angkat bingkisannya dalam plastik kresek, lalu berlari dengan riang ke dapur dan bilang ke mama saya, "Ini Mak." Saya terkejut, mama saya apa lagi? Ibu bapak, saudari-saudara sekalian, semuanya kejadian yang saya alami itu tampaknya sebuah kebetulan. Mulai dari pengalaman masa kecil saya sampai ke bingkisan itu tadi. Namun dari peristiwa sesederhana itu, ketika saya mengiringi seorang anak kecil berangkat dari pengalaman saya belajar bahwa ternyata hal-hal seperti itu bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah saya di hari berikutnya dari peristiwa yang sederhana tadi. Itulah sebabnya pengalaman ini saya refleksikan sebagai bentuk pertolongan Roh Kudus yang tadi saya sebut, mengatasi ruang dan waktu. Dan selain cerita yang barusan saya ceritakan, saya harus akui bahwa di lain waktu saya juga mendapatkan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus. Itu nyata lewat kehadiran orang lain. Dengan berkata bahwa Roh Kudus diam dalam diri kita dalam wujud roh, bukan berarti kita hendak memisahkan antara yang rohani dengan yang jasmani. Seolah-olah ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka itu artinya kita tercabut dari relasi sosial kita. Enggak. Justru sebaliknya. Di teks bacaan kita, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan para murid mengenai semua yang telah dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Apa perintah Yesus? Apa firman-Nya? Pasal berikutnya dan juga pasal yang sudah tadi kita refleksikan. Waktu pengakuan dosa, Yohanes 13 ayat 34 itu menuliskan bahwa perintah Yesus itu adalah saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi bukannya mencabut kita dari relasi sosial dengan orang lain, karena sifat Roh Kudus yang roh itu tadi, kita justru dimampukan untuk melakukan perintah Yesus, yakni tindakan untuk mengasihi orang lain. Dari cerita saya tadi mengenai kue tahun baru itu, saya belajar bahwa Roh Kudus mengingatkan saya untuk melakukan tindakan kasih kepada orang lain, bahkan meski bentuknya terlihat sederhana. Sederhana aja, hanya mengiringi orang bernyanyi. Di pihak yang lain saya juga belajar bahwa Roh Kudus juga lah yang mengingatkan orang lain untuk melakukan tindakan kasih atas saya lewat seorang pemuda yang mengantarkan parsel Natal tadi. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi ibu bapak bingung, apakah kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur itu menyelesaikan masalah kita? Jawabannya kadang-kadang iya. Seperti kisah saya. Namun tidak jarang juga kehadiran Roh Kudus lewat orang lain tetap gak menyelesaikan masalah kita. Kendati demikian kita tetap merasa damai sejahtera. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kita tahu bahwa kita gak sendirian menghadapinya.
Itulah yang membedakan damai sejahtera yang oleh Yesus dalam ayat 27 disebut tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia pada kita. Seorang Romo Katolik dari Belanda, dia mengarang sebuah tulisan, sebuah buku. Dalam bahasa Inggris judulnya The One Dot Healer. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang menurut saya sangat tepat menggambarkan isi buku itu. Judul bahasa Indonesianya adalah Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Aneh ya? Bagaimana mungkin orang yang terluka justru menyembuhkan? Gimana caranya gitu? Pertama-tama itu dimungkinkan karena manusia selalu hidup dalam relasi. Kita selalu hidup dalam yang namanya kesalingan. Dan memang masalah mendasar dari manusia adalah masalah relasi. Entah itu relasi dengan diri sendiri, relasi dengan orang lain, atau relasi dengan Tuhan. Dan relasi itu menciptakan citra diri kita. Nowen bilang bahwa kalau orang terluka bisa menyembuhkan, itu terjadi dengan cara menjadikan luka-lukanya sendiri sebagai sumber kekuatan penyembuhannya. Maksudnya adalah orang yang terluka ini melihat kepedihan dan penderitaan yang dialami oleh pribadinya sendiri sebagai sesuatu yang memang bisa muncul dan memang bisa ada dalam keadaan diri manusia dan memang dialami semua orang. Kalau pakai contoh saya tadi, saya pernah mengalami bagaimana tidak enaknya diiringi ketika bernyanyi. Namun justru persis karena saya tahu gimana jengkel dan gak enaknya menyanyi tanpa diiringi, saya memutuskan untuk mengiringi adik tersebut. Maka yang saya lakukan adalah, saya mengakui kalau pengalaman saya itu sesuatu yang membuat saya jengkel, dalam tanda kutip pedih. Dan dari sana saya membagi rasakan kelemahan saya untuk mengingatkan bahwa justru dari kelemahan muncul kekuatan. Maka di sini ada kemauan untuk saling belajar dan saling mengerti. Sebab luka kita itu subjektif. Orang bisa saling mengasihi, artinya orang juga bisa saling menyakiti. Jadi daripada alih-alih yang terluka menyembuhkan, justru yang terluka melukai. Karena ada kesalingan itu tadi. Karena luka kita subjektif, itu bisa jadi luka yang kita alami kita pakai untuk menghakimi orang lain. Sempat seperti saya tadi berpikir, ya udahlah dek, abang pun dulu kayak gitunya sama kayak kau, gak diiringin waktu bernyanyi. Sering toh kita mendengar orang-orang yang katanya mau mendengar cerita kita, malah adu nasib. Betul ya? Katanya dia mau mendengar, justru dia malah menceritakan masalah-masalahnya. Kau baru kayak gitu, aku lebih parah dari kau. Sering ya kayak gitu kan? Kenapa? Karena ada kesalingan itu tadi. Bahkan kita harus akui bahwa orang-orang yang terdekat dengan kita adalah orang-orang yang paling rentan menyakiti kita. Siapa yang menyakiti hati istri kalau bukan suami? Siapa yang menyakiti hati suami kalau bukan istri? Siapa yang menyakiti hati orang tua kalau bukan anak? Siapa yang menyakiti hati anak kalau bukan orang tua yang paling dekat dengannya? Siapa yang menyakiti pacar kalau bukan pacarnya? Siapa yang menyakiti jomblo? Nah itu jawaban susah, pertanyaan susah. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di antara kita ada kesalingan. Di antara kita ada yang namanya relasi. Oleh karena itu, komunitas Kristen menjadi komunitas yang saling menyembuhkan, bukan karena luka-lukanya itu sembuh, bukan karena luka-lukanya itu kering dan rasa sakitnya hilang. Tetapi karena luka dan rasa sakit itu menjadi awal tumbuhnya visi baru. Lukanya masih ada, tetapi itu disadari sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh dan saling mendukung. Semuanya ini berasal lewat dari pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita
untuk melakukan perintah Yesus, yakni saling mengasihi. Kesadaran bahwa kita sebagai yang terluka bisa menyembuhkan orang lain berangkat dari fakta bahwa Roh Kudus mengingatkan kita akan perintah Yesus supaya kita turut saling mengasihi. Mendengarkan adalah kuncinya. Mendengarkan adalah awalnya. Saya hendak menutup khotbah ini dengan mengajak jemaat sekalian menyanyikan sebuah lagu lama dari PKJ 275 yang judulnya itu Perintah Baru. Ibu bapak yang tahu lagunya boleh sama-sama kita nyanyikan ya. Antara kau saling mengasihi sama seperti aku mengasihi. Sehingga orang akan alas sehingga orang akan tahu jikalau saling mengasihi. Tanpa ada orang yang mengasihi saya, maka saya akan sendirian menghadapi sesuatu. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang akan sendirian kalau saya tidak mengasihi mereka. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Sungguh Tuhan, kami bersyukur boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini, di mana kami diajar untuk saling mengasihi dan diingatkan lewat Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami orang-orang yang beriman dan percaya kepadamu boleh menjadi komunitas yang saling menyembuhkan, boleh menjadi komunitas di mana kami hidup berdampingan dan saling mengasihi. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya sekedar kami dengarkan, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Roh-Mu lah yang kudus yang menolong kami. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk GKJ Sarimulyo, lengkap dengan segala program-programnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai dan memperlengkapi gereja-Mu dalam setiap program-program yang telah dirancangkan, supaya kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kiranya ya Tuhan kami, para pendeta, hamba-hamba-Mu yang melayani umat Tuhan di tempat ini. Berkatilah ibu bapak majelis
yang melayani umat Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan kiranya juga memberkati jemaat GKJ Sarimulyo, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Tuhan menolong supaya gerejamu di tempat ini boleh menjadi komunitas yang saling mendukung. Terima kasih karena Tuhan telah memperkenankan kami hadir pada saat sore hari ini beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami mendapat berkat daripadamu, biarlah kami boleh senantiasa hidup dalam naungan sayap Tuhan. Kami berdoa juga Bapa yang baik untuk saudari-saudara kami yang sedang dalam kesusahan, mereka yang miskin, mereka yang mungkin tengah mengalami kesakitan karena bencana alam yang menimpa, mereka yang mungkin mengalami penindasan dan ketidakadilan, agar kiranya Tuhan, matamu dan telingamu mau terarah kepada doa dan permohonan mereka, terarah kepada mereka ya Tuhan. Bahkan jikalau boleh, biarlah kiranya kami umat-umatmu boleh mendengar suara mereka dan menjadi mitra Tuhan untuk memperhatikan hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lewat tingkah laku kami, lewat kasih kami kepada orang lain, kami menyatakan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahannya mulai dari tingkat daerah, kabupaten, kota, hingga provinsi, bahkan juga pemerintahan pusat. Semua pihak-pihak, semua stakeholders, pemangku kepentingan yang memimpin negara ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati, berikan roh kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan dan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang berada di bawah. Biarlah kiranya Tuhan, negara kami ada dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, seterusnya ibadah kami ini sampai akhir kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat dari Tuhan selalu dinyatakan bagi kita setiap waktu. Di sepanjang kehidupan ini, kita selalu merasakan berkat-Nya itu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Akan ada 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah dan kantong hitam. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kris yang telah ditempel di kursi jemaat atau melalui rekening GKJ Sarimulyo seperti yang tertulis di dalam warta jemaat. Marilah bersama-sama kita pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Mari saudara, kita memberikan persembahan untuk Tuhan dengan sukacita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur?
sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Biarlah pemusik memuji nama Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, kita pujikan bait yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih, segala puji syukur hanya kepadamu oleh karena kasih karunia dan berkat yang kami terima dan nikmati di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua ini atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan ucapan syukur lainnya. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, supaya boleh menjadi berkat untuk pelayananmu di GKJ Sarimulyo. Ungkapan syukur juga kami haturkan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah firman ini boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami, serta boleh berbuah di dalam kehidupan kami di dalam masyarakat. Untuk hamba-Mu, Saudara Eki Sulbadri, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan beliau. Diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih dan sayang-Mu. Kami yakin dan percaya
Tuhan selalu menyertai di dalam suka duka kehidupan kami. Demikianlah doa syukur dan permohonan kami yang kami haturkan di dalam Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilannya dan jadilah saksinya. Kami akan mendengar dan siap menjadi saksi baginya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung dalam pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik, ataupun multimedia, dapat menghubungi saya atau petugas yang sedang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk mendengarkan. Seperti tema ibadah kita pada hari ini, dan suara Tuhan akan menuntun kita menuju pada jalan yang benar, amin. Mari saudara, saya mau ajak kita untuk angkat tangan, dua tangan seperti ini, boleh? Kita mau bertepuk tangan sesuai dengan tempo drum ya. Musik. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara dan segala sesuatu. Lebih keras lagi. Siap saudara? Haleluya. Yo, to, wa. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan Yes. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak
saudara, kita mau menari buat Tuhan ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dalam bersuka cita lagi kita mau nyatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, yes, amin. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan apa? Allah sanggup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada Nona Ambon di sini. Terima kasih pelayanannya.